warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Ulia Pranada dengan nomor NIM 6120123031. Saya dari RA10 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan karir dari salah satu materi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan. Nah, kali ini materi yang kita bahas yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah konsep dasar pengembangan karir, yang ketiga manfaat pengembangan karir, yang keempat tahapan pengembangan karir, yang kelima strategi pengembangan karir, yang keenam tantangan pengembangan karir, dan yang terakhir terdapat kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita langsung ke pendahuluan. Di tengah persaingan yang semakin ketat di dunia kerja saat ini, pengembangan karir menjadi faktor yang sangat krusial bagi individu. Dengan adanya globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, cara kerja perusahaan telah berubah secara signifikan, serta tuntutan yang harus dihadapi oleh karyawan juga meningkat. Selain keterampilan teknis, karyawan kini dituntut untuk memiliki kemampuan interpersonal, kepemimpinan, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan itu. Oleh karena itu, pengembangan karir tidak lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan bagi setiap karyawan yang ingin tetap berdaya saing di pasar kerja. Nah, selanjutnya kita langsung ke pendahuluan. Di tengah persaingan yang semakin ketat di dunia kerja saat ini, pengembangan karir menjadi faktor yang sangat krusial bagi individu. Dengan adanya globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, cara kerja perusahaan telah berubah secara signifikan, serta tuntutan yang harus dihadapi oleh karyawan juga meningkat. Selain keterampilan teknis, karyawan kini dituntut untuk memiliki kemampuan interpersonal, kepemimpinan, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan itu. Oleh karena itu, pengembangan karir tidak lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan bagi setiap karyawan yang ingin tetap berdaya saing di pasar kerja. Nah, selanjutnya ada konsep dasar pengembangan karir. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses berkelanjutan yang mencakup perencanaan dan tindakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman seseorang dalam dunia profesional. Nah, adapun komponen penting dalam pengembangan karir. Yang pertama yaitu penilaian diri, mengenali minat, nilai, dan kemampuan yang dimiliki. Perencanaan karir, menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta cara untuk mencapainya. Nah, yang ketiga ada penerapan strategi, mengikuti langkah-langkah yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan karir. Selanjutnya, manfaat pengembangan karir. Ada dua, bagi individu dan bagi organisasi. Bagi individu, yang pertama adalah peningkatan keterampilan. Proses pengembangan karir memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan dan mempelajari pengetahuan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua, kepuasan kerja. Karyawan yang aktif dalam pengembangan karir biasanya merasakan kepuasan yang lebih tinggi terhadap pekerjaan mereka karena merasa diperhatikan dan memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, peluang karir. Memberikan individu kesempatan untuk mengejar promosi dan posisi yang lebih tinggi, sekaligus meningkatkan prospek pertumbuhan profesional. Yang keempat, kepercayaan diri. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, individu merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Nah, yang kedua bagi organisasi. Pertama, peningkatan produktivitas. Karyawan yang mendapatkan pelatihan yang tepat biasanya lebih produktif dan efisien dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, retensi karyawan.
Perusahaan yang mendukung pengembangan karir cenderung memiliki tingkat turnover yang lebih rendah karena karyawan merasa dihargai dan memiliki peluang untuk berkembang. Selanjutnya, reputasi positif. Organisasi yang berkomitmen pada pengembangan karyawan akan mendapatkan citra yang baik di kalangan calon pegawai dan masyarakat yang luas. Nah, pembahasan selanjutnya ada tahapan pengembangan karir. Yang pertama, penilaian diri. Mengidentifikasi minat, nilai, keterampilan, dan kelemahan pribadi seseorang. Yang kedua, perencanaan karir. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan hasil penilaian diri. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Mengikuti pelatihan, kursus, atau memperoleh sertifikasi yang relevan untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam karir. Selanjutnya, yang keempat, mencari peluang. Mencari kesempatan untuk bekerja di berbagai posisi atau proyek baru untuk meningkatkan pengalaman. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Secara rutin meninjau kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang terakhir, mentoring dan pembimbingan. Berpartisipasi dalam program mentoring yang ditawarkan oleh organisasi atau lembaga lainnya. Baik, selanjutnya ada strategi pengembangan karir. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih strategi pengembangan karir. Jadi, strategi pengembangan karir adalah rencana sistematis yang disusun oleh individu untuk mencapai tujuan profesional dan meningkatkan keterampilan serta kualifikasi mereka. Rencana ini mencakup berbagai pendekatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan baik di dalam maupun di luar organisasi, serta mencakup aspek seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan pengembangan jaringan profesional. Adapun beberapa strategi pengembangan karir. Yang pertama, mentoring dan pembimbingan. Mencari seseorang mentor yang dapat memberikan panduan, saran, dan berbagi pengalaman berharga. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Mencari kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi profesional yang diakui dalam bidang industri. Yang ketiga, pengembangan jaringan profesional. Memanfaatkan media sosial seperti LinkedIn untuk tetap terhubung dan mencari peluang baru. Yang keempat, penilaian dan umpan balik. Secara teratur meminta umpan balik dari atasan atau rekan kerja untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Pembahasan terakhir yaitu tantangan dalam pengembangan karir. Yang pertama, kurangnya kesadaran diri. Banyak individu kesulitan dalam mengidentifikasi minat dan tujuan karir mereka yang dapat menghambat pertumbuhan. Yang kedua, akses terbatas ke pelatihan. Biaya dan kurangnya kesempatan untuk pelatihan dapat menghalangi kemajuan karir. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Banyak kandidat yang memiliki kualifikasi serupa, membuat individu sulit untuk menonjol di pasar kerja. Yang keempat, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi yang cepat memerlukan penyesuaian keterampilan yang terus-menerus, yang bisa menjadi tantangan bagi banyak orang. Yang kelima, dukungan organisasi yang minim. Tidak adanya dukungan dari perusahaan seperti pelatihan atau pembimbingan dapat menghambat perkembangan karir karyawan. Nah, kita memasuki kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah pengembangan karir adalah aspek krusial bagi individu dan organisasi, melibatkan proses yang mencakup penilaian diri, perencanaan peningkatan keterampilan, pencarian peluang, dan evaluasi kemajuan. Dengan inisiatif aktif dari individu dan dukungan organisasi, seperti program pelatihan serta jalur karir yang jelas, tantangan seperti kurangnya kesadaran diri dan akses terbatas dapat diatasi. Meskipun menghadapi persaingan yang ketat dan perubahan teknologi yang cepat, strategi pengembangan karir yang efektif
dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mencapai kesuksesan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Baik, selanjutnya ada daftar pustaka atau sumber pembahasan materi kali ini. Baik, terima kasih. Saya Gaulia Pranada, pamit undur diri.